Perkenalkan, saya bernama Apriar Tonang, guru mata pelajaran sejarah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 akan mempraktekkan video UKIN dengan materi dampak penjajahan bangsa Eropa baik Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris bagi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial. Silakan Bapak Ibu menyaksikan video saya. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak kami. Pagi. Bagaimana dengan kalian? Sehat semua? Sehat. Ya, sebelumnya Bapak mengabsen dulu ya. Ya Pak. Ya, untuk ketua kelas ada tidak hadir? Ya Pak. Hadir semua? Ya Pak. Iya, bagus. Ya. Jadi di musim hujan ini Bapak harap kalian sehat semua bisa hadir di sekolah ini. Ya, untuk anak kami, sebelum kita mulai pelajaran, ada kata yang cukup beri semangat sama kalian. Ya, silakan kalian berdiri. Kita akan buat yel-yel, ya. 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 Ya semua. Ya. Dengan bajunya ya. Halo Pak. Ini kan kelas 10. Ya. Jika Bapak bilang nanti selamat pagi, pagi luar biasa. Ya. Jika Bapak bilang 10 TTM, semangat. Pasti bisa, ya. Sudah? Siap semua? Siapa? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. 10 TTM, semangat. Pasti bisa. Ya. Silakan dulu. Ya. Nanti. Oke. Oke, kita lanjut dengan siapa dulu yang memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Saya Pak. Ya, silakan. Nak pramuja. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Ya Tuhan, kami berkumpul di kelas ini, lindungilah kami dan berkatilah kami supaya kami dapat menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru kami. Dan juga ya Tuhan, lindungilah Bapak Ibu guru kami biar mereka dapat mendidik kami dengan baik. Dan juga ya Tuhan, lindungilah kedua orang tua kami biar mereka dapat mencari nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga ya Tuhan, kami anak-Mu penuh dosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima dan kabulkanlah doa kami dengan melalui perantara anak Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ya, minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, ya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses dan masuknya penjajahan bangsa Barat di Indonesia, ya, baik itu Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Ya, sekarang apa yang kita pelajari? Sekarang kita pelajari bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Itu yang kita pelajari hari ini ya. Jadi sebelumnya Bapak akan tampilkan video. Ya, silakan anak kami amati. Ya, nanti berikan pendapat ya. Iya Pak. Oke. Coba dulu siapa yang mau memberikan pendapatnya mengenai video yang Bapak tampilkan. Coba. Yang berdua kami yang memberikan pendapatnya mengenai video yang Bapak tampilkan. Ya, silakan. Kelas dulu. Menurut saya Pak, tentang video itu adanya sekolah pada zaman penjajahan Belanda Pak. Ya, tepuk tangan untuk kita. Jadi yang ditampilkan ada pendapatnya adanya sekolah zaman pendidikan dan ada lagi yang mau memberikan pendapat dari kami? Ayo Pak. Ya, silakan. Menurut saya Pak, PT itu tentang adanya pendidikan di zaman penjajahan Belanda. Iya. Tepuk tangan. Ada sekolah berarti ada pendidikan. Ada lagi yang memberi pendapatnya dari video? Ada lagi? Ya, silakan.
Menurut saya Pak, video itu tentang ada perkebunan. Ya. Ya. Ya, silakan. Menurut saya Pak, video itu tentang adanya gedung atau bangunan di zaman Belanda. Ya. Ada sekolah, ada bangunan, ada perkebunan, maka dapatlah indikatornya akan bapak bacakan, yaitu jadi sesuai pendapat pertanyaan kalian, masuklah kita di kompetensi dasar, yaitu bagaimana menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Indikator pencapaian kompetensi, menganalisis dampak politik pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, menganalisis dampak budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa. Yang ketiga, menganalisis dampak sosial pada masa penjajahan bangsa Eropa. Yang keempat, menganalisis dampak ekonomi pada masa penjajahan bangsa Eropa. Yang kelima, menganalisis dampak pendidikan lahirnya pergerakan Sumpah Pemuda di Indonesia. Kompetensi dalam tempat ditenang yaitu mendalam dampak politik budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Indikatornya itu membuat laporan dampak politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dan lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Tujuan pembelajaran. Ya, dari kami tujuan pembelajaran kita melalui model problem based learning dengan metode diskusi. Siswa dapat menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat laporan tertulis tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran ya. Dan menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi. Ya, jadi dari kami, Bapak akan tampilkan video. Ya, silakan ajak kami. Videonya kita amati dan nanti berikan pendapat. Ya. Jadi Bapak akan tampilkan video, kalian memberikan pendapat maupun bertanya. Oke, silakan dari kami. Kita simak bersama. Selamat pagi anak-anakku semuanya, apa kabar? Ya, yang pasti sehat selalu dan tetap semangat ya. Harus tetap semangat anak-anakku semuanya ya. Oke, kembali bersama saya dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan kali ini saya akan coba membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia atau bagi masyarakat Indonesia, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi di bagian ini kita akan coba membahas beberapa bagian materi ini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama. Jadi kita akan coba membahas tentang dampak kolonialisme, pergerakan nasional, dan Sumpah Pemuda. Jadi yang pertama nanti kita akan coba bahas tentang apa dampak kolonialisme bagi masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Kemudian yang kedua nanti kita akan coba bahas tentang pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Kita akan mulai dari dampak kolonialisme. Yang pertama di bidang politik, apa dampak daripada kolonialisme di bidang politik pada masa kekuasaan VOC? Jadi kita bisa melihat di sini ada campur tangan dalam urusan politik kerajaan
Yang kedua, penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Lalu politik adu domba yang sering kita kenal dengan divide et impera yang dijalankan oleh VOC ini menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Lalu dampak selanjutnya dalam bidang politik pada masa pemerintahan Daendels adalah penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Kemudian kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Lalu Pulau Jawa dibagi menjadi 8 keresidenan. Lalu ada dualisme kepemimpinan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Selanjutnya dampak kolonialisme di bidang politik pada masa pemerintahan Raffles. Pembagian Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, kemudian pembaruan dalam bidang ketatanegaraan, lalu penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan selanjutnya dampak kolonialisme di bidang politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh gubernur jenderal. Dan ini adalah gagasan Pact Neerlandica atau perdamaian Neerlandica yang dicetuskan oleh J.B. Van untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian kita akan coba melihat selanjutnya di sini. Jadi ada bagian pemerintahan Eropa karena saat itu terjadi dualisme kepemimpinan. Ada pemerintahan Eropa dan juga ada pemerintahan pribumi. Nah, ini badan pemerintahan Eropa yang paling tinggi namanya keresidenan, ya, jadi dipimpin oleh residen. Kemudian ada yang namanya asisten residen, dan yang paling di bawah adalah pegawai kontrolir. Yang ini pemerintahan Eropa. Lalu kalau pemerintahan pribumi di sini, ya, pemerintahan pribumi ada kabupaten, ya, yang dipimpin oleh bupati. Kemudian ada distrik yang dipimpin oleh wedana. Kemudian ada onder distrik yang dipimpin oleh asisten wedana. Kemudian ada desa yang dipimpin oleh pejabat desa. Lalu selanjutnya dampak kolonialisme di bidang ekonomi pada masa kekuasaan VOC adalah praktek monopoli perdagangan itu, ya, terjadi praktik ya, monopoli perdagangan. Lalu selanjutnya ada praktik eksploitasi, ya, baik itu eksploitasi tanah, eksploitasi manusia. Kemudian selanjutnya dampak kolonialisme di bidang politik, di bidang ekonomi pada masa pemerintahan Daendels adalah di sini terjadi perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak. Dalam hal ini pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintahan atau kepada pemerintah kolonial. Kemudian pembangunan jalan raya pos yang dari Anyer sampai ke Panarukan. Kemudian juga sistem perekonomian tradisional mengalami perubahan menjadi sistem perekonomian modern. Ini pada masa pemerintahan Daendels. Kemudian dampak selanjutnya di bidang ekonomi pada pemerintahan Raffles, penerapan sistem sewa tanah di sini, ya. Yang pertama di sini penyebaran agama Nasrani. Nah, ini dilakukan oleh bangsa Eropa sesuai dengan semboyan gospel, gitu ya. Jadi mereka punya kalau di pelajaran sebelumnya adalah tujuan penyebaran atau tujuan kolonialisme atau imperialisme datang ke Nusantara. Yang pertama salah satunya adalah gospel atau penyebaran agama suci atau ajaran agamanya. Kemudian lunturnya feodalisme, ya, ini dampak selanjutnya. Jadi secara bertahap
kemudian flute, saxophone, dan horn atau trompet. Nah, ini dikenalkan saat ini ya, pada zaman kolonialisme. Kemudian terjadi perpaduan musik barat dan musik tradisional Indonesia dalam bentuk musik keroncong. Jadi sebenarnya keroncong pun ini adalah perpaduan musik barat dan musik tradisional Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya di bidang sosial budaya adalah perkembangan arsitektur di sini ya, pada hingga abad ke-20 arsitektur yang berkembang berpakaian menjadi masa kolonial tidak terlepas dari kebijakan politik etis ya. Oke, baiklah dari kami, kita sudah mengamati video yang baru saja ditayangkan. Silakan dari kami, ada yang memberikan pendapat mengenai video yang ditayangkan. Ya, kita kasih. Oke, silakan. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya Pak. Ya. Menurut saya Pak, video itu menjelaskan adanya dampak sosial di zaman penjajahan Belanda. Ya, jelaskan di situ adanya dampak sosial zaman penjajahan dan Belanda. Ada lagi kami? Saya Pak, Oke, silakan. Ramujak. video itu menjelaskan tentang adanya politik di zaman penjajahan Belanda Pak. Oke, ya adanya dampak politik zaman penjajahan dan Belanda. Ada lagi dari kami? Saya Pak, Ya, silakan. pendapat saya Pak, video itu menjelaskan dampak politik. Ya. Adanya dampak politik. Ya, ada lagi? Pak, Ya. menurut saya Pak, video itu menjelaskan adanya dampak budaya di zaman penjajahan Belanda. Iya. Ada lagi kira-kira? Ya. Ada kami ada lagi kira-kira yang memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana dampak lain di zaman Belanda? Ya, ada dampak yang lain zaman penjajahan Belanda selain sosial, ekonomi dan budaya. Ada nanti pendidikan. Oke. Jadi sesuai dengan pertanyaannya dan pendapat kalian, dapatkah tema permasalahan hari ini yaitu tema permasalahannya bagaimana menganalisis dampak politik, budaya, sosial, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Jadi ini tema permasalahannya ya. Bagaimana menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Ya, untuk memecahkan masalah ini, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, oke, nanti kami. Ya, silakan kita bagi kelompok. Siapa dulu kelompok 1? Tunjukkan tangan. Yang mau kelompok 1? Ya, silakan di sini. Yang mau kelompok 1? Silakan. Cepat. Yang mau ke kelompok 1, silakan maju depan. Ya, menurut cepat. Ini pemilihan hari oke ya. Biasa ya. Oke. Kelompok 2. Siapa yang mau masuk kelompok 2? Itu ya, lanjut. Nih. Kelompok 3. Siapa yang mau kelompok 3? Ya, di situ, kelompok 3. Ya. Oke. Baiklah, arti kami untuk kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4 susun bangkunya di sana. Ya, betul kelompok di situ, kelompok 4. Kelompok 5, mana kelompok 5? Sini kelompok 5. Kelompok 1 di sini, kelompok 1. Silakan kelompok 1 itu mejanya sini. Kelompok 2 di sana, itu mejanya. Ambil kata. Kelompok 3 sini, ya. Dari kami di sini Bapak akan membagikan LKPD ya, yang sudah ada di dalamnya pertanyaan untuk kalian pecahkan ya, masalah yang harus kita pecahkan dalam LKPD ya, dan juga bahan ajar. Silakan dari kami juga dicari ya bahan ajarnya atau materinya ya, jawabannya bisa juga dicari dari referensi
cantumkan nanti di LKPD ya. Ya. Mana nomor 1? Ini LKPD aja ya. Kelompok 2. Empat ya. Udah sampai di mana kalian kerjakan? Masih dapat sosial? Iya. Ya. Karya, ajar ya. Iya. Dapat? Ada? Cari. Ya. Cari Pak. Silakan sama ya. Iya Pak. Udah sampai di mana kalian kerjakan? Masih dapat ini? Sudah nomor? Udah sampai di mana tadi? Masih dapat polisi? Silakan cari ya. Lengkap ya, nanti cantumkan nanti sumber referensi internetnya ya. Ini sumber internetnya itu cantumkan di LKPD itu ya. Tapi jangan diambil dari apa ya, dari Wikipedia ya, dari blog bisa ya. Ini sampai mana? Nomor berapa ini? Nomor 2. Lengkap ya. Oke, waktu sudah selesai. Ya silakan dari kami. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain menanggapi ya hasil presentasi atau hasil diskusi mereka. Dan kawan-kawan akan membacakan hasil diskusi kami. Mohon kawan-kawan bertanya atau memberikan masukan. Bagaimana politik pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Kekuasaan kerajaan Nusantara menurut karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial. Dua, politik adu-domba. Kedua, bagaimana dampak budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Kita misalnya jadi tahu berbagai musuh internasional ataupun tarian seperti dansa. 3. Bagaimana dampak sosial pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris, Gojales. 4. Bagaimana dampak ekonomi pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Dengan kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Indonesia di... Baiklah kawan-kawan, siapa yang ingin bertanya? Bagaimana patch internet diterapkan di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Pramuda. Pas Radija adalah perubahan sistem pemerintah dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah di tangan pemerintah berantak dengan cara mengangkat dan mengaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi dalam sistem tersebut. Jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati dan di bawahnya terdapat wedana dan bupati. Berikut bagian dari struktur pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bagaimana sistem politik yang dibuat di zaman penjajahan Belanda? Saya akan menjawab dari saudara Willy.
dalam bidang politik dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang berada di tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Beberapa sistem indirect rule, sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan pengusaha-pengusaha tradisional seperti bupati dan raja memerintah atas nama VOC. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Hindia Belanda. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. Bupati menjadi arti kuasa pemerintah kolonial. Mereka menjadi pegawai pemerintah kolonial yang diberi gaji. Padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapat seperti dari rakyat. Masihkah ada yang bertanya? Bagaimana cara Belanda agar penguasa tunduk kepada Belanda? Akan menjawab pertanyaan dari saudara Febri. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil mengaruhi penguasaan di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaan. Baiklah kawan-kawan, hanya inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Silakan kita lanjut kelompok 2. Silakan, maju kelompok 2 cepat. Baiklah kawan-kawan, kalian akan membacakan hasil diskusi kami. Mohon kawan atau bertanya atau memberi masukan. Jadi, bagaimana dampak politik kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam Bagaimana dampak bidang budaya dalam bahasa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Paulus. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari Belanda, Portugis dan Inggris. Misalnya handuk atau handoek, sepatu atau sepato, buku atau buk. Baiklah kawan-kawan, masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Bagaimana dampak penjajahan Belanda dalam bidang musik? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Edo. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa dan lain-lain. Baiklah kawan-kawan, demikianlah hasil diskusi kami. Kelompok 3 silakan maju. Berikan jawabannya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Mohon perhatiannya. Ya. Dampak kolonialisme di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial, salah satunya dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris, jurnalis, filosof. Bagaimana politik dalam ekonomi dalam penjajahan Belanda? Salah satu dampaknya adanya dikenal sistem utang, sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian penduduk mulai mengenai pinjaman modal, namun mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah pekerjaan ekonomi. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Bagaimana cara Belanda mengeksploitasi sumber daya di Indonesia? Eksploitasi dana jajahan VOC memanfaatkan para penguasa tradisional atau menerapkan sistem bukan rule dalam penyebaran wajib hasil bumi dan pengadaan atau pada hasil bumi. Penerapan sistem tanah paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantaraan dalam pedagang tradisional yang dipegang oleh orang timur atau asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer
Mesir pindah ke kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Bagaimana dampak ekonomi dalam penjajahan Belanda? Datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa refresh, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah Reserve Bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Baiklah kawan, hanyalah diskusi kami sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, kelompok silakan balik. Ya kawan-kawan, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan ataupun partisipasi dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Selain kosa kata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Baiklah kawan-kawan, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan, kami silakan. Ya, silakan. Bagaimana dampak sosial bagi penjajahan Belanda? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Darsono. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris, Gonzales Peloso, Bernardo Pinerga dan Simon Kras dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat God Glory dan Gospel mempengaruhi penyebaran agama Kristen Katolik di Indonesia. Baiklah, masih adakah yang mau bertanya? Bagaimana lapisan masyarakat di penjajahan Belanda? Terjadinya perubahan lapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial yaitu sebagai berikut. Golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh. Golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Baiklah kawan-kawan, demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Kawan-kawan, kami akan bacakan hasil diskusi kami. Dampak kolonialisme di bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda. Di sisi lainnya membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Dampak kolonialisme di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris. Kawan-kawan, kalau ada mau bertanya silahkan. Ya. Bagaimana dampak dari politik etis dalam pendidikan? Pendidikan selanjutnya yang terbentuk pemerintahan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu Austria oleh di Oxford. Adapun pula dua sekolah kejurusan medis Selefres dan tingkat universitas yaitu Port-Town of Reading dan Sofia. Baiklah kawan-kawan, masih adakah yang mau bertanya? Tingkatan sekolah di zaman penjajahan Belanda.
Saya akan menjawab saudara kami. Ia muncul kembali pendidikan tingkat universitas, sekolah tinggi teknik melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda nantinya melahirkan golongan politik baru dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana tingkatan pendidikan dalam penjajahan Belanda? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ikan. Ikatan sekolah masa pemerintahan Hindia Belanda. Sekolah 1, sekolah untuk anak-anak priayi dengan belajar bahasa Belanda. Sekolah 2, sekolah untuk rakyat kebanyakan tanpa belajar bahasa Belanda. Diperuntukkan untuk Belanda dan pribumi. Hanya bisa dimasuki golongan priayi atau bangsawan. Setara dengan SMA. Bertujuan untuk menyiapkan murid ke pengaruhan tinggi. Baiklah kawan-kawan, demikianlah diskusi kami. Sekian. Oke, bersama. Baiklah dari kami, kita sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Ya kan? Ya. Jadi, Bapak akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang terbaik dalam pembelajaran hari ini, yaitu jatuh ke kelompok 2. Selanjutnya kita akan mengadakan post-test, ya. Silakan anak kami, itu sudah Bapak tayangkan linknya. Silakan itu diketik dan dikerjakan dalam bentuk Google Form, ya. Ya, itu ada linknya. Ya, dalam proses ada linknya, silakan dikerjakan, ya. Sudah. Dikerjakan tanpa melihat buku, tanpa melihat bahan ajar yang lain. Ya. Oke, dari kami waktu sudah selesai, ya. Itu silakan itu langsung dikirim, ya. Nanti Bapak nilai itu. Ya. Dalam bidang budaya, kolonialisme meninggalkan beberapa karya seni budaya yang bercampur dengan budaya Indonesia. Pengaruh budaya itu melingkupi tarian, nyanyian, bahasa, dan sebagainya. Dalam bidang sosial, Belanda mewariskan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama ini terjadi juga di sekolah-sekolah. Di bidang ekonomi, bangsa Eropa memperkenalkan mata uang dan jaringan transportasi. Dalam bidang pendidikan, Indonesia mewarisi sekolah-sekolah dan sistem pendidikan. Negara Eropa memperkenalkan beberapa sistem dalam bidang-bidang tersebut. Bagi rakyat itu. Kesimpulannya, silakan dari kami yang membuat refleksi. Siapa dulu membuat refleksi? Oke, silakan. Saya belajar Pak tentang dampak-dampak dalam segala bidang di zaman penjajahan Belanda yang belum apa saja dampak penjajahan yang terasa sampai hari ini, Pak. Terima kasih atas refleksinya. Jadi anak didik kami, ya, Bapak mohon untuk kedepannya kalau dalam pembelajaran kita aktif, ya, kita aktif, semangat, ya, jangan malas, ya. Jadi Bapak mohon kedepannya kita aktif dalam pembelajaran, mau itu memberikan presentasi, memberikan pendapat, memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, silakan aktif, ya. Terus selanjutnya kita tidak ada lagi, kita akan ujian. Persiapkan dirinya. Ujian. Oke, jadi kami siapa dulu yang memimpin doa? Ya, silakan pimpin doa. Kami kebajakan kerawat ya Bapak, mana pada hari ini kami telah selesai belajar. Ya Bapak, kami mau pulang, berkatilah kami agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Itu juga dengan guru-guru kami dan orang tua kami, berkatilah mereka dan panjang umur. Ya Bapak, inilah doa kami melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, adik kami kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, selamat siang.
Siap, Pak.